Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal kayak selebgram gitu karena aku udah mencapai 50.000 subscriber. Aku tuh seneng banget guys, karena tuh aku nggak nyangka kalau aku bisa sampai 50.000 subscriber di YouTube. Walaupun mungkin untuk beberapa orang 50.000 subscriber itu masih bener-bener kayak di bawah banget, tapi menurut aku 50.000 aja tuh udah seneng banget, kayak 50.000 orang loh. Walaupun viewers di YouTube aku masih naik turun, nggak semuanya di atas 10.000, ada yang tetap kayak 1.000, 2.000, but it's okay guys. Aku tetap terima kasih buat kalian yang selalu gercep nonton, ataupun buat kalian yang selalu sempetin nonton walaupun nggak cepet, nggak pas aku langsung upload langsung kalian tonton. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua. Nah, waktu aku syuting Q&A sama suami aku, itu kalian bisa cek aja videonya ada di bawah-bawah. Aku ada janji sama kalian, kalau misalkan aku udah mencapai 50.000 subscriber, aku bakal ganti kamera. Kamera aku sebelumnya itu adalah Fuji X-A5. Mungkin nanti aku bakal review juga kalau misalkan kalian mau. Tapi kalau di video kali ini aku bakal nge-review kamera baru aku aja yang udah aku beli dalam rangka pencapaian aku di 50.000 subscriber. Mohon maaf garing karena penonton bayarannya cuma 2. Kalau misalkan aku review yang Fuji X-A5 nya juga, jadi kayak di compare gitu, kayak dibandingin, nggak bisa karena Fuji X-A5 nya lagi dipakai syuting sekarang. Nah, jadi aku mohon maaf banget kalau misalkan di video ini masih agak blur-blur gimana gitu, karena ini masih pakai kamera lama. Dan aku sekalian mau kasih tau kalian kalau video ini akan menjadi video terakhir aku memakai kamera Fuji X-A5 aku. Oke? Jadi setelah video ini ke-upload, video berikutnya itu bakalan pakai kamera baru aku. Nah, tipe apa itu masih rahasia ya, kalian tunggu aja sebentar lagi. Oh iya, sebelum aku tunjukin ke kalian kamera aku tuh merek apa dan tipe apa, aku pengen kasih tau kalian dulu kenapa aku pengen ganti kamera. Bukan cuman karena perayaan 50.000 subscriber, tapi karena aku nggak tahu ya, aku gaptek atau kameramen aku juga nggak ngerti pakainya. Fuji X-A5 yang aku pakai ini tuh sering banget ngeblur, atau mungkin di settingannya kita nggak ngerti, tapi udah bener-bener dioprak-aprik. Oprak-aprik nggak tuh? Pokoknya udah diatur-atur, udah segimana mungkin kameramen aku, alias editor aku, alias adik aku, dan aku juga berusaha mengotak-ngatik. Kan ketemu juga tuh otak-atik bahasa. Mengotak-ngatiknya tetap aja nggak ini juga, gimana sih bang, nggak ngeblurnya tuh tetap parah banget, langsung kayak ngeblur nih, kayaknya juga ngeblur deh, lihat kan tuh gitu. Jadi kayak gitu guys, jadi itu yang menguatkan aku buat pengen ganti kamera cepet-cepet gitu ya. Nah, di video kali ini juga aku nggak cuma bakalan nunjukin kamera yang aku beli doang, aku juga bakalan kasih tau kalian beberapa barang-barang yang aku beli di toko kamera, jadi buat pernak-pernik atau perintilan untuk aku shoot YouTube ke depannya. Jadi kayak ini bukti keseriusan aku kepada kalian 50.000 subscriber aku, bahwa aku bener-bener serius nge-YouTube. Aku juga awalnya nggak nyangka banget guys bakalan sampai 50.000 subscriber. Kayak aku tuh awalnya kayak ya udah upload aja video, karena emang dasarnya aku tuh seneng banget bikin video. Jadi aku kayak no hard feeling mau dia view-nya berapa, mau dia ada AdSense-nya atau enggak. Tapi ternyata di awal 2021 kemarin ya, kita dapat AdSense untuk pertama kali, dan itu yang membuat aku makin semangat lagi. Aku nggak mau bohong sama kalian, nggak mau munafik. Ketika ada uangnya itu bikin aku makin semangat, ngerti gak sih? Jadi kayak wow, ternyata ini menghasilkan gitu. Walaupun belum banyak ya, 3 bulan ya ada lah maksudnya, tapi nggak banyak-banyak banget. Oh iya, aku juga nggak mau kalian kecewa, aku juga nge-review kameranya tuh bukan yang detail banget, terus aku ngasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Enggak sih, sebenarnya ini bukan review kamera jatuhnya ya. Jadi kayak aku cuma ngasih tahu kamera gantiannya itu apa dalam rangka perayaan 50.000 subscriber. Karena jujur aja aku tuh bukan orang yang ngerti kamera. Jadi kayak aku nggak ngerti, aku taunya tuh kamera ya kamera gitu. Aku nggak tahu kayak apakah kelebihannya, apakah kekurangannya, aku nggak bisa ngomongnya karena aku nggak ngerti kamera gitu. Tapi nanti aku bakal kasih tahu kenapa aku pilih kamera itu gitu ya. Oke? Langsung kita mulai aja. Ting ting ting. Ting ting ting. Ini dibawain sama adik aku tuh. Ini mau batuk kan. Batuknya di muka gua. Kopi. Nah, ini dia kamera yang aku beli dalam rangka perayaan 50.000 subscriber. Ini tuh dari brand Canon yang M6, kalian bisa lihat sendiri ya kan. Ini tuh aku beli di Pasar Baru, dan aku random aja pilih tokonya, nggak ada toko langganan atau toko favorit gitu, atau toko yang bener-bener bagus. Aku nggak ngerti, aku cuma langsung aja ke sana. Jadi di toko tempat aku beli kamera ini katanya dia pernah didatengin sama Endozel. Jadi Endozel pernah beli kamera di dia gitu, makanya aku yakin banget buat beli kamera di sana.
gitu ya. Nah awalnya tuh aku ke pasar baru cari kamera Sony A6300, cuman kata kokonya itu nggak ada, nggak ready, jadi mesti dipesenin dulu gitu. Nah kata suami aku kayak beli yang ready aja lah biar kita langsung bisa lihat, nggak nunggu-nunggu lagi gitu. Jadi ya udah aku minta rekomendasi dari kokonya kamera yang benar-benar sesuai keinginan aku. Kalau aku tuh karena mungkin nggak ngerti kamera ya guys, aku tuh intinya maunya yang bisa di flip. Kenapa yang bisa di flip? Karena kayak kalau misalkan adik aku, kameramen aku atau editor aku dia lagi nggak bisa syuting sama aku gitu, dia lagi ribet atau misalnya aku lagi pengen di-syutingin tapi dia lagi ngedit gitu, jadi aku bisa syuting sendiri. Dan bayangin kalau syuting sendiri kameranya nggak bisa di flip, mampus gak lo? Gimana coba caranya gue tahu ini bener apa enggak, sedangkan gue orangnya tuh shaky banget gitu. Jadi gue butuh kamera yang bisa di flip, itu intinya. Jadi syarat utama kamera baru gue tuh harus bisa di flip gitu. Dan yang kedua, gue pengen dia bisa ditaruh mic. Karena jujur aja aku kan udah lumayan sering syuting di luar rumah ya, di luar studio, pokoknya di luar ruangan lah ya. Nah editor aku tuh ngeluh pas ngedit, katanya tuh kalau syuting di luar suaranya nggak jelas. Jadi kayak walaupun suaraku udah kenceng kayak gini, suara yang di samping-samping tuh juga ikut kedengeran guys karena nggak pakai mic. Alhasil ya udah aku menjadikan itu syarat kedua. Aku bilang sama kokonya aku juga pengen kamera yang bisa ditaruh mic gitu. Nah syarat ketiganya adalah, ini sih sebenarnya syarat tambahan karena gini, aku kan kamera yang ini tuh sering ngeblur ya. Jadi aku bilang sama kokonya, kok aku nggak pengen kamera yang sering ngeblur, aku pengen yang bener-bener fokus gitu. Intinya yang enak buat ngevlog kok, aku bilang gitu sama kokonya. Akhirnya koko jualan yang di pasar baru itu kasih aku pilihan ini, yaitu ini Canon M6. Nah aku sebenarnya nggak tahu ini benar-benar pilihan terbaik atau enggak untuk kriteria yang aku inginkan, untuk syarat-syarat yang aku inginkan. Tapi yang aku tahu kamera tipe ini yang paling masuk di syarat-syarat dan kriteria aku, tapi yang ready gitu guys. Kalau yang nggak ready sih kata kokonya sebenarnya banyak pilihannya. Jadi ya udah tanpa pikir panjang aku langsung yaudah kok lihat aja dulu gitu, buka. Ya udah nih sebelum aku kasih tahu harganya ke kalian, aku pengen kasih tunjuk dulu ke kalian fisik kameranya tuh kayak gimana ya. Ini sebelumnya udah pernah aku buka sih. Dapat garansi setahun ya kata kokonya tuh, dapat garansi setahun. Nih ada manual book ya. Oke, ini kameranya bentuknya kayak gini guys. Tuh kelihatan nggak sih? Maaf ya kalau nggak kelihatan. Sebenarnya menurut aku ini sama aja bentuknya kayak Fuji X-A5. Jadi kayak kamera pocket gitu. Jadi kan kecil gitu ya, maksudnya biar gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi bukan kamera yang gede atau gimana banget, karena aku takutnya kameramen aku juga keribetan kalau misalkan dia bawa-bawa yang terlalu besar. Tapi nggak memungkinkan buat nanti kalau misalnya kita udah punya tim tambahan, kita bakal ganti kamera yang lebih profesional gitu, yang bener-bener kayak lensanya tuh segede semangka, tau gak lo? Nah ini ada lensanya, jujur aku nggak ngerti, aku nggak bisa jelasin apa-apa ke kalian. Tapi aku cuma pengen kalian tahu, aku udah ganti kamera gitu, karena kan aku ada janji di konten aku yang Q&A gitu. Jadi aku nggak mau dibilang Om Do mana nih kameranya gitu. Orang-orang di Instagram aku juga udah pada nagih, Kak mana kameranya, katanya ganti kamera 50.000 subscriber gitu. Makanya ini aku tunjukin ke kalian. Tapi kalau misalkan nanti kita bakalan review lebih lanjut kayak detail-detailnya, kelebihan dan kekurangan kameranya, mungkin nanti bakalan kita bikin konten lagi yang lain sama adik aku yang lebih paham gitu ya. Tapi sekarang juga kita masih mencari tahu ya bang, maksudnya ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu, karena kita belum pakai sama sekali walaupun udah pernah dibuka gitu ya. Tapi sejauh ini sempat coba foto dan video, bagus-bagus aja ya, kayak bagus banget gitu apa perpindahannya gitu, jadi nggak blur gitu, jadi ngikutin muka gue kemana, fokusnya tetap ke gue gitu, beda sama Fuji X-A5 ini. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku review lebih lanjut kekurangan dan kelebihannya bareng adek bujang aku, kalian drop aja di kolom komen, oke? Kalian vote banyak-banyak, nanti insya Allah kalau banyak yang komen aku bikinin videonya. Oh iya, aku lupa kasih tahu ini tuh harganya 9.800.000 dan waktu itu pas aku beli tuh lagi ada cashback. Cashbacknya itu 750.000. Jadi ini tuh harga pasnya 9.050.000 guys. Aku beli di pasar baru gitu. Tapi kayaknya kalau di toko lain aku nggak tahu deh sama apa beda gitu ya, atau kalian beli di Canon langsung atau yang di mall atau gimana. Kalau aku rasa sih kayaknya kalau di mall yang bener-bener mall gitu lebih mahal deh gitu. Oke, barang berikutnya yang aku beli untuk perlengkapan syuting aku ke depannya itu adalah mic ini, mikrofon. Ini tuh namanya Micro D dan ini tuh udah sering banget dipakai sama orang-orang gitu. Pokoknya orang-orang keren di YouTube tuh udah pada pakai ini. Aku sering banget ngeliat orang kalau syuting YouTube tuh YouTuber besar tuh pakai Micro D ini. Dan sebenarnya awal mulanya aku tuh cuma pengen beli kamera aja. Tapi kayak pas aku bukan curhat sih, kayak cerita-cerita sama kokonya, ini tuh beli kamera buat apa, namanya kita lagi jual transaksi gitu ya,
sambil cerita-cerita kokonya bilang, jangan beli kamera aja lah, beli yang lain-lainnya juga buat perlengkapan biar makin mantap gitu. Nah, salah satu barang yang direkomendasiin sama si kokonya itu ini, mikrofon Rode. Nah, ini tuh aku beli harganya 750.000. Nih aku bakal buka kalau kalian pengen lihat dalamnya. Ini tuh kayak mikrofon plug and play ya namanya. Jadi kalau ditaruh tuh langsung, maksudnya colok-colok aja langsung play, nggak ribet-ribet kayak konekin bluetooth dan tetek bengek gitu, enggak. Jadi kayak ini simple banget gitu ya. Nah, bentukannya tuh kayak gini guys. Dia tuh dapat kabelnya juga di dalam sini, terus ada manual booknya juga seperti biasa ya. Nah, ini tuh dapat garansi juga 1 tahun, harganya 750.000. Dan kenapa aku perlu pakai mic? Karena kan kalau syuting di luar ruangan, seperti yang aku jelasin tadi, jadi aku udah sering banget syuting di luar ruangan kan. Nah, di luar ruangan itu kan pasti ada suara mobil, ada suara angin, atau di sekeliling tuh ada orang-orang yang mereka tuh ngobrol juga. Kalau misalkan tanpa mic, itu bener-bener suara aku tuh kecampur sama suara yang lain-lain, nggak cuma fokus di suara aku doang. Nah, kalau pakai mic, insya Allah kedepannya suaranya bakal bersih, jadi kalian yang di vlog aku bakal dengerin suara aku doang gitu. Nah, kayak di video ini nih, mungkin suaranya agak kurang jernih, ada kedengaran suara-suara, itu karena aku nggak pakai mic, karena micnya kan lagi dipakai nih buat review guys. Gitu ya. Next, ini namanya itu clip on, asik, pasti udah tahu juga. Gue yang baru tahu ya. Nah, kalau ini juga tambahan banget, gue juga sebenarnya nggak pengen gini guys, gue pengen kalian ini, gue jujur nggak apa-apa ya di video gue sendiri. Gue tuh ngerasa keren banget pakai mic pas gue ngeliat Atta Halilintar syuting. Terus kayak banyak gitu kan timnya. Terus di kamera yang kameramennya pegang tuh pasti ada mic bulu-bulu tuh nggak sih lo di atasnya. Itu awal mula sebenarnya gue pengen pakai mic. Aduh, kayak profesional banget ya gitu. Tapi walaupun awal mulanya karena itu, ditambah lagi dengan keperluan, ternyata gue sudah perlu gitu loh pakai mic. Dengan itu gue yang sekarang, gue rasa gue harus meningkatkan kualitas demi kalian semua. Walaupun baru 50.000 yang setia nontonin aku, but it's okay. Jadi aku tuh nggak tahu kalau ada mic yang bentuknya kayak Rode ini juga atau yang kayak clip on ini. Pokoknya yang di pikiran aku tuh mic itu maunya yang kayak Atta yang bulu-bulu gitu. Nah, kemarin di kokonya juga ada mic yang kayak gitu, cuman kayak aku dengar rekomendasi kokonya aja yang bagus yang mana gitu, kata dia sama-sama mic gitu. Jadi fungsinya tuh sama, jadi beli yang paling bagus menurut kokonya aja, jadi aku ikutin kokonya gitu. Nah, kalau clip on ini sebenarnya juga mic jatuhnya ya gitu, maksudnya fungsinya sama kayak mic, tapi itu kayak lebih buat indoornya gitu. Jadi kayak contohnya buat syuting-syuting yang aku kayak di studio gini, buat ASMR makan, aku kan sering review makanan gitu ya. Pokoknya ini bedanya sama si Rode tuh mic buat outdoor. Nah, kalau si clip on atau wireless microphone ini buat yang di indoor gitu. Buat misalkan aku sering collab tuh sama Imas, sering ya lah, baru sekali. Maksud gue ke depannya kan aku pengen sering-sering collab gitu ya. Nah, untuk sering-sering collab itu kan pengen tanya jawab, Q&A itu kan aku pengennya lebih best lagi gitu loh, ngasih tontonan ke kalian, lebih jelas suaranya gitu. Jadi nggak kegedean suara-suara yang di samping. Jadi kayaknya harus beli ini. Tapi kalau ini tuh harganya lebih mahal daripada Rode. Ini 1,8 juta. Ini juga dapat garansi 1 tahun gitu. Jadi ya udah, walaupun aku masih belum kayaknya belum kepake banget gitu yang ini, kayaknya lebih kepake si Rode. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya udah punya dulu, takutnya tiba-tiba pengen podcast gitu ya kan. Aduh, doain aja guys bisa punya podcast. Oh ya, sekarang aku pengen jawab pertanyaan. Ada yang tanya, pengen gak sih Kak bikin podcast? Pengen banget, cuman gue rasa bikin podcast tuh nggak bisa sembarangan deh. Kalau sembarangan kita nggak bisa ngertiin narasumbernya, kita nggak bisa ngertiin bintang tamunya, gue rasa podcastnya bakalan hancur gitu loh, kita nggak bisa hargain bintang tamunya gitu. Jadi kayaknya sebelum bikin podcast gue pengen menambah ilmu gue dulu di bidang jurnal ya jatuhnya. Jadi kan kita kan sebelum undang orang, walaupun orangnya itu bukan orang penting atau apa, kita kan harus search dulu gitu loh, ini orang siapa dan segala macem gitu. Jadi ini bakal berguna sih nanti buat kedepannya, walaupun sekarang kayaknya belum kepake banget gitu ya. Ini mau langsung aku buka aja. Nah, dalamnya tuh kayak gini, biasa ada manual book. Oke, jadi pas aku buka, ini ada 2 alat yang lumayan gede-gede menurut aku. Nah, kalau bisa aku lihat tuh karena di bagian belakangnya tuh ada ini, kayaknya ini tuh buat pemancarnya yang ditempel di kamera gitu ya. Terus ini ada antenanya juga ya. Nah, antena tuh ditempel dulu, terus baru ditempel di kamera tuh di atasnya ya kan. Nah, nempelinnya itu sama kayak tempat buat nempelin Rode tadi ya. Nah, kalau yang ini tuh yang ditempelin di badan aku nih guys ya. Jadi ini tuh buat kayak rumah mic-nya gitu loh, di kayak sinyal ya atau apalah pokoknya yang bisa bikin suaraku kedengeran. Jadi ini harus ditempel di badan aku gitu. Ini ada mic-nya, nih kabel mic-nya tuh.
Terus udah gitu ada penjepitnya juga, mungkin aku pengen jepit ini di baju atau di kerah gitu kan. Terus ini ada kabelnya juga deh yang nyolokin dari kamera ke ininya, pemancarnya rumahnya ini tadi ya. Ini antenanya juga dapat 2 nih. Tuh, ini harganya 1,8 juta dan dapat garansi 1 tahun guys. Nah, barang berikutnya yang aku beli ini adalah baterai kamera. Ini harganya 800.000. Kenapa aku beli? Ini sebenarnya nggak direkomendasiin sama kokonya atau dipaksa sama kokonya. Ini kayak bener-bener aku yang mau beli karena kayak menurut aku kalau kedepannya aku rajin nge-YouTube di luar rumah, takutnya nggak sempat ngecas, terus baterainya habis, kan sayang banget vlognya nggak jadi lanjut gitu. Jadi aku rasa perlu banget buat aku beli baterai kamera cadangan gitu. Nah ini harganya 800.000 nih guys. Nah barang berikutnya ini aku nggak sebutin harganya karena jujur aku lupa, karena ini dikasih free sama kokonya. Baik banget kan kokonya. Nah ini barang gratis pertama itu adalah tripod ya. Nah sebenarnya aku juga punya tripod. Mana bang, ambil Gorilla Pod gue. Nah ini tuh aku belinya barengan aku beli kamera itu tuh yang kalian lihat aku sekarang nih, Fuji X-A5. Tapi itu kayak susah banget digerakin emang guys, keras banget. Dan pas kita taruh nih kayak dia tuh gendut, maksudnya sebelahnya tuh naik gitu, jadi kita tuh nggak bisa bener-bener lurus tau nggak. Makanya kadang miring, aku kalau syuting live deh video-video aku lama tuh banyak yang miring tau. Karena ininya apa mungkin aku juga nggak ngerti makanya, tapi yang jelas nih susah, dipegangnya juga sakit gitu, nggak pewek gitu kan. Makanya aku bilang sama kokonya aku cari tripod yang enak dipegang dan leluasa buat digerakin gitu. Nah akhirnya si kokonya suruh aku beli yang ini aja sebelum kita tahu digratisin gitu. Jadi kita bukan pilih gratisan kita guys, kita nggak tahu kalau ini digratisin pas kita lagi ngitung harganya totalnya berapa gitu ya. Itu enak banget nih tuh, diatur-atur, mudah banget, dipegangnya juga gampang. Terus ini juga bisa apa muter-muter gitu kamera gue kalau di atas ini. Pokoknya bisa muter-muter gitu deh kalau di, nanti deh gue tunjukin ke kalian. Pokoknya intinya tripod ini bener-bener memudahkan aku banget pasti ke depannya, karena ini gampang banget dipegang, di bentuk-bentuknya tuh juga jadi gampang banget tuh. Kan gue mau kayak gini kek, mau gue mengsongin ke belakang kayak gitu, jadi mudah banget gitu, nggak kayak yang ini. Yang ini aku juga lupa sih harganya berapa. Kalau nggak salah sih free juga ya, anaknya kebanyakan free guys. Oke. Nah barang gratis berikutnya adalah ini tuh namanya bracket L. Kenapa aku beli bracket L ini? Aku bilangnya beli karena awal mulanya tuh nggak tahu kalau bakalan digratisin sama si kokonya ya. Jadi awal mulanya tuh biar mic-nya itu bisa ditaruh samping, biar nggak ngeganggu gitu loh. Karena aku kadang-kadang juga pengen pakai mic dan pengen ngeflip kameranya juga. Kalau misalkan mic-nya tuh di atas, aku nggak bisa ngeflip kameranya kayak gini nih, nggak bisa. Nah, dengan adanya bracket L ini nanti bakal dipasangin sama kameramen aku biar kalian bisa lihat simulasinya kalau syuting pakai bracket L ini gimana. Dengan pakai ini, itu mic-nya tuh bisa ditaruh di samping, jadi aku tetap bisa nge-flip kamera aku walaupun aku pakai mic gitu ya. Ada satu barang lagi yang ketinggalan sebenarnya ini, tapi yang kali ini tuh bayar bukan gratis. Tadi ketinggalan buat aku sebutin karena lagi dipakai sama adik bontot aku, jadi aku lupa kalau aku beli ini juga. Ini tuh tas kamera nih guys, tuh. Ini tas kamera yang lebih gede daripada sebelumnya. Sebelumnya tas Fuji X-A5 aku kayak gini nih, bentar aku kasih tunjuk. Nih sebelumnya tas Fuji X-A5 aku tuh segede gini doang, dan sekarang tuh karena perlengkapannya udah banyak, aku pengennya beli tas yang lebih besar. Ini harganya 450.000 dan kata kokonya ini good quality, jadi kayak walaupun berat dia nggak bakal copot. Ini juga ditaruhnya di pinggang. Bisa diselempangin juga sih jadi waist bag gitu. Tadi ada aku coba pakai, tapi kayaknya kalau diselempangin agak kurang cocok ya kalau isinya kamera berat gitu kan. Jadi ini ditaruhnya di pinggang gitu. Nah dalamnya itu kayak gini, bentar aku buka. Nah dalamnya tuh kayak gini, dibagi menjadi beberapa part. Jadi menurut aku ini cocok banget buat peralatan YouTube aku yang sekarang udah banyak gitu ya. Dan aku suka sih tasnya kayak tebal gitu, bagus. Nah karena semua barang udah aku kasih tahu harga dan fungsi-fungsinya apa. Nah sekarang aku bakal kasih tunjuk ke kalian kalau misalkan barang-barang ini aku jadiin satu buat aku syuting gitu. Sekeren apa, ih bener-bener seneng banget deh. Oke? Stay tune. Nah ini kamera aku kalau udah jadi dirakit guys. Jadi ini kalau dipasang pakai tripodnya nih ya. Nah kalau misalnya nggak pakai tripod, kita juga bisa pegang yang L-nya ini nih, bracket L-nya ini nih. Tuh jadi kayak gini. Aku juga kalau ngevlog sendiri itu bisa tinggal kayak gini aja tuh. Nah, bracket L ini berfungsi buat naruh mic-nya di samping. Jadi aku tetap bisa ngeflip kamera aku gitu. Bayangin kalau misalnya clip on-nya ditempel di atas, pasti aku nggak bakalan bisa ngeflip
gitu. Nah guys, alhamdulillah menurut aku ini udah bagus banget kamera aku, walaupun mungkin untuk vlogger-vlogger lain atau youtuber-youtuber lain ini belum seberapa, tapi buat aku ini udah bener-bener penghargaan banget. Dan sekedar informasi buat kalian, aku beli kamera ini nggak pakai uang dari mana-mana. Aku beli kamera ini pure pakai uang AdSense yang udah cair dari YouTube. Jadi uang AdSense dari YouTube aku belanjain lagi perlengkapan untuk YouTube. Jadi nggak aku pakai untuk makan atau aku pakai untuk keperluan yang lain. Aku happy banget sama sih lihat kamera itu kayak terpana gitu, kayak bener-bener profesional gitu. Padahal ini baru kamera tipe ini loh ya. Gimana nanti aku udah beli yang lebih canggih lagi, aku jadi nggak sabaran. Nah ini aku udah di penghujung video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka, dan terima kasih banyak juga untuk kalian yang udah subscribe aku. Lebih tepatnya sekarang tuh ada 56.500 subscriber. Pokoknya makasih banget buat kalian semua guys. Aku tahu tanpa kalian aku nggak bakal bisa sampai di sini. Dan aku juga pengen bilang ke kalian, buat kalian yang punya ide untuk konten YouTube aku, kalian bisa drop aja di kolom komen. Misalnya kalian pengen aku, Kak tolong dong review makanannya sini, Kak tolong dong pergi ke hotel ini dan di review, Kak tolong dong pergi ke tempat wisata ini gitu, Kak challenge dong sama adenya atau sama Om Halo. Itu silahkan drop aja di kolom komen. Aku sangat terima komen-komen seperti itu ya. Atau misalnya kalian punya kritik dan saran buat aku, silahkan drop di kolom komen juga. Mumpung masih dikit yang komen, kayaknya aku masih bisa baca sendiri. Tapi mohon kritik dan saran yang membangun, bukan yang menjatuhkan ya. And buat kalian semua yang pengen tahu aku lebih deket lagi, aku lebih sering update di Instagram dan TikTok, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you on my next video. Bye bye.